Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Purnatasari dengan NIM 1930106009 dari kelas Tadris Biologi 6A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Islam Negeri Bugis Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dari mata kuliah Biokonservasi yang diampu oleh Bunda Dwi Rini. Adapun materi kali ini akan membahas tentang sumber daya alam hayati dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari sumber daya alam hayati. Sebelum kita memahami apa itu sumber daya alam hayati, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut pendapat para ahli, yaitu Suryatmaja tahun 1981 berpendapat bahwa sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dipergunakan oleh organisme hidup, populasi atau ekosistem yang pengadaannya hingga ke tingkat yang optimum atau yang mencukupi akan meningkatkan daya perubahan energi. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas sumber daya manusia. Tentang pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam termasuk dalam kategori sumber daya unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya non-hayati, dan sumber daya alam buatan. Adapun untuk pembagian dari sumber daya alam ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, untuk pembahasan kita secara garis besar pada kesempatan kali ini hanya akan membahas tentang sumber daya alam hayati secara terperinci dan sumber daya alam non-hayati secara umum. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui digolongkan lagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Untuk sumber daya alam hayati terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam hasil pertanian, sumber daya alam hasil perkebunan. Sedangkan untuk sumber daya alam non-hayati terbagi menjadi 3, yaitu tanah, air, dan udara. Untuk pembagian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terdiri atas minyak bumi, batu bara, emas dan perak, besi, bauksit, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai keanekaragaman hayati, kita harus tahu dulu apa itu biokonservasi. Biokonservasi merupakan disiplin ilmu terpadu yang dikembangkan untuk menghadapi berbagai tantangan demi melindungi spesies dan ekosistem. Biokonservasi ini merupakan bagian atau ilmu biologi, cabang dari ilmu biologi yang membahas tentang biodiversity suatu makhluk hidup. Ilmu biokonservasi ini muncul seiring dengan perkembangan zaman untuk menjaga kelestarian dari keanekaragaman hayati karena memasuki tahun 1990-an, keanekaragaman hayati baik itu flora maupun fauna yang ada di seluruh dunia memasuki masa terancam punah. Adapun biologi konservasi ini muncul dari pengelolaan sumber daya alam yang diantaranya termasuk kehutanan, pertanian, perikanan, dan juga penangkaran satwa liar. Karena dikhawatirkan jika tidak adanya ilmu yang menerapkan atau
ilmu terapan yang mengkaji tentang keanekaragaman hayati, keanekaragaman biodiversity di seluruh dunia akan mengalami masa terancam punah. Adapun disiplin ilmu dari biologi konservasi ini yaitu meliputi biologi populasi, biologi taksonomi, biologi ekologi, dan juga biologi genetika. Biologi konservasi muncul dari kepercayaan agama dan juga filosofis yang menggambarkan hubungan antara kumpulan manusia dan alam semesta, yaitu bermula dari kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia seperti agama Tao di Cina, agama Shinto di Jepang, dan filosofi dari agama Hindu dan Buddha yang melarang untuk pembunuhan atau penganiayaan terhadap hewan maupun satwa liar, terutama dalam hal ini terhadap hak azazi pada sapi, karena di daerah luar negeri masih banyak terjadinya pembunuhan atau penganiayaan hewan secara liar, dan itu dapat mengakibatkan kepunahan atau hewan tersebut dapat terancam punah. Selain itu, hal ini juga berhubungan dengan ajaran dari agama Islam, yaitu manusia diberi tanggung jawab yang suci untuk menjaga alam semesta dan melindungi